هذا هو جهيمان من سيف العتيبي. Makkah, kota paling suci dalam Islam, tempat jutaan umat muslim datang untuk beribadah setiap tahun. Tidak ada yang membayangkan bahwa pada suatu pagi di tahun 1979, tanah suci ini akan berubah menjadi medan pertempuran yang dipenuhi suara tembakan, ledakan granat, dan lautan darah. Pada hari itu, 20 November 1979, tepat 1 Muharram 1400 Hijriah, Masjid Al-Haram diserbu oleh kelompok bersenjata yang mengklaim membawa kabar besar bagi dunia Islam. Mereka mengumumkan bahwa Imam Mahdi, sosok yang dalam eskatologi Islam dipercaya sebagai penyelamat akhir zaman, telah datang. Pemimpin mereka, Muhammad Abdullah Al-Qahtani, diyakini sebagai Mahdi yang dijanjikan. Dalam hitungan menit, Masjid Al-Haram berubah menjadi tempat penyanderaan terbesar dalam sejarah modern. Pasukan Saudi kewalahan. Dunia Islam terguncang. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana mungkin tempat paling suci dalam Islam bisa jatuh ke tangan kelompok radikal? Untuk memahami peristiwa ini, kita harus melihat lebih jauh ke belakang, ke dalam ketegangan yang telah lama membara di Arab Saudi. Sejak ditemukannya minyak di negeri gurun ini, Saudi berubah dari kerajaan padang pasir menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Modernisasi pun tak terelakkan. Raja Faisal, yang berkuasa sejak 1964, memulai serangkaian reformasi besar, membangun infrastruktur modern, mengizinkan pendidikan bagi perempuan, dan yang paling kontroversial, membuka hubungan erat dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Tetapi tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Banyak ulama konservatif dan kelompok Islam tradisional melihat modernisasi sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam. Mereka menganggap keluarga kerajaan Saudi telah menyimpang, membiarkan pengaruh asing meracuni negeri yang seharusnya menjadi penjaga kesucian Islam. Disinilah muncul seorang pria bernama Juhaiman Al-Utaibi. Lahir dari keluarga yang memiliki hubungan dengan kelompok Ikhwan, bukan Ikhwanul Muslimin di Mesir, tetapi kelompok Islam ultrakonservatif yang dulu berperan dalam mendirikan negara Saudi. Juhaiman adalah seorang yang sangat taat dalam beragama, tetapi juga sangat anti-Barat. Ia melihat pemerintahan Saudi sebagai pengkhianat Islam dan ingin mengembalikan negara ini ke dalam bentuk Islam murni versi Wahhabisme yang lebih ketat. Ketika Juhaiman bertemu dengan Muhammad Abdullah Al-Qahtani, seorang pria dari suku Qahtan yang dikenal memiliki pemahaman agama mendalam, ia yakin bahwa Qahtani adalah Imam Mahdi yang dijanjikan. Dalam beberapa hadis Islam, Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman untuk menyelamatkan umat Islam dari kebobrokan dan ketidakadilan. Keyakinan ini menjadi dasar dari pemberontakan yang mereka lakukan. Mereka mulai merekrut pengikut, dari kalangan mahasiswa, tentara Garda Nasional, hingga ulama muda yang kecewa dengan pemerintahan Saudi. Selama bertahun-tahun, mereka merencanakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan mengguncang dunia Islam. 20 November 1979, hari pertama dalam kalender Islam 1400 Hijriah. Bagi banyak umat Islam, tahun ini memiliki makna spiritual yang besar. Tetapi bagi Juhaiman dan kelompoknya, ini adalah hari yang telah mereka tunggu-tunggu. Dengan rencana yang sangat matang, mereka membawa peti-peti besar ke dalam Masjid Al-Haram. Isinya bukanlah perlengkapan ibadah, tetapi senjata otomatis, granat, dan amunisi yang cukup untuk bertahan berhari-hari. Begitu imam salat subuh mengucapkan salam, tiba-tiba suara tembakan pecah. Pintu-pintu masjid dikunci, ribuan jamaah haji yang masih berada di dalam menjadi sandera. Juhaiman dan kelompoknya mengumumkan bahwa Imam Mahdi telah datang dan kini berada di tengah-tengah mereka. Kepanikan melanda. Beberapa jamaah mencoba melawan, tetapi mereka langsung ditembak mati. Dalam hitungan jam, Masjid Al-Haram yang selama berabad-abad menjadi simbol kedamaian, berubah menjadi benteng perang. Pemerintah Saudi terkejut. Ini adalah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi mereka menghadapi dilema besar. Masjid Al-Haram adalah tempat tersuci dalam Islam. Tidak mungkin mereka menyerang begitu saja tanpa mempertimbangkan konsekuensi agama dan politik. Mereka mengepung masjid, tetapi para pemberontak sudah siap. Mereka menempatkan penembak jitu di menara-menara masjid, menjadikan pasukan Saudi sebagai target empuk. Hari-hari berlalu.
Pemerintah Saudi mencoba berbagai cara untuk menembus pertahanan pemberontak, tetapi mereka gagal. Jumlah korban terus bertambah. Raja Khalid akhirnya meminta fatwa dari para ulama senior Saudi, apakah diperbolehkan menggunakan kekuatan militer di dalam masjid? Setelah perdebatan panjang, akhirnya para ulama mengizinkan operasi militer untuk merebut kembali Masjid Al-Haram. Dengan restu agama, pasukan Saudi mulai merancang serangan besar-besaran. Pasukan Saudi mulai menggempur pertahanan pemberontak. Tetapi Juhaiman dan pengikutnya sangat terlatih. Mereka menggunakan taktik perang gerilya, bergerak melalui terowongan bawah tanah masjid, dan menyerang dari balik pilar-pilar besar. Setelah beberapa hari tanpa hasil, Saudi meminta bantuan dari Prancis. Unit elit GIG dikirim ke Arab Saudi, tetapi karena orang non-muslim tidak boleh memasuki Masjid Al-Haram, mereka melatih pasukan Saudi secara diam-diam. Akhirnya, dengan menggunakan gas beracun yang disalurkan melalui ventilasi bawah tanah, pasukan Saudi berhasil melumpuhkan sebagian besar pemberontak. Pada 4 Desember 1979, pemberontakan berakhir. Muhammad Abdullah Al-Qahtani tewas dalam pertempuran. Juhaiman Al-Utaibi dan sisa pengikutnya ditangkap dan dieksekusi di hadapan publik beberapa minggu kemudian. Tetapi meskipun pemberontakan ini berhasil dihentikan, dampaknya jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Setelah peristiwa ini, pemerintah Saudi mengambil langkah ekstrim. Mereka memperketat hukum syariah, memberikan lebih banyak kekuasaan kepada ulama konservatif, dan membatasi pengaruh Barat. Ironisnya, kebijakan ini justru membuka jalan bagi lahirnya kelompok-kelompok radikal baru, seperti Al-Qaeda. Osama bin Laden sendiri terinspirasi dari peristiwa ini dalam membangun jaringan teroris global. Pemberontakan Masjid Al-Haram 1979 bukan hanya sekadar peristiwa sejarah. Ini adalah titik balik yang mengubah arah kebijakan dunia Islam hingga hari ini. Apakah peristiwa ini adalah pertanda bahwa sejarah akan terus berulang? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Story Historia untuk cerita sejarah mendalam lainnya.